Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman ini saya mengangkat tema jangan menghakimi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan membaca kebenaran firman saat ini, saya teringat akan pernyataan Leo Tolstoy yang berkata, banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang berambisi untuk mengubah hidup orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Dan kalau kita melihat sikap ini, saudara-saudara, dunia ini dipenuhi orang-orang yang berpikiran demikian. Hal ini membuat dan menjadi tantangan serta ujian bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang banyak berurusan dengan mengubah hidup orang lain. Saudara yang terkasih, dalam sapaan ini sangat jelas Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sikap menghakimi yang dimaksud dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain, saudara-saudara. Bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Bukan berarti kita meniadakan nalar kritis kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang jahat. Jangan menghakimi. Bukan juga maksudnya kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain, menutup mata dengan kesalahan orang lain, seolah-olah itu adalah masalah privasi orang lain. Artinya bukan urusan kita. Bukan hal itu poinnya, saudara-saudara. Tetapi sikap menghakimi yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada sikap yang begitu fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi begitu toleran dengan dosa-dosa diri sendiri. Ketika ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa, kita langsung mencemooh dan sesegera mungkin menyebarkan kabar hangat ini ke orang lain. Ketika ada saudara yang mengalami pergumulan berat dan sakit tak kunjung sembuh, kita langsung berkata, wah, dia terlalu banyak dosanya, makanya Tuhan menimpakan masalah berat padanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita menemukan dosa orang lain, kita kecam habis-habisan. Tetapi jika kita menemukan kesalahan diri sendiri, kesalahan itu kita anggap kecil dan remeh. Kita lucuti segala kesalahan orang lain, sampai-sampai akhirnya kita kehilangan belas kasihan terhadap orang lain. Tahukah saudara-saudara, ketika kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita telah merampas posisi Allah sebagai satu-satunya hakim agung bagi umat manusia. Karena sebenarnya penghakiman adalah hak prerogatif Allah, bukan hak manusia yang berdosa. Tidakkah tertulis dalam Yakobus 4 ayat ke-12? Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Jika kita mengkritik orang lain, jika kita menegur kesalahan orang lain, biarlah semua itu kita lakukan, saudara-saudara, karena kita sungguh-sungguh mengasihi mereka. Kita lakukan dengan rendah hati setelah melihat permasalahan secara utuh, bukan sepotong-sepotong,
bukan atas dasar prasangka-prasangka negatif. Karena memang apa yang kita lihat acap sekali, belum tentu itu kebenarannya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan Tuhan hari ini marilah kita menjadi pribadi yang mempunyai falsafah hidup, belajar mengubah diri sendiri jauh lebih baik ketimbang memaksakan kawan kita berubah sesuai apa yang kita mau. Melaluinya kita akan tertempa menjadi pribadi yang cenderung mengasihi, bukan menghakimi. Dan melaluinya kita tidak menjadi orang yang terhakimi. Ingatlah saudara-saudara, rumus kehidupan ini adalah apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu pada saat ini, yang telah berkumandang melalui media YouTube yang mengingatkan kami Tuhan, agar tidak cenderung menghakimi, tidak suka menghakimi. Karena penghakiman ataupun menghakimi adalah hak prerogatif Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, mari Engkau menteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada. Mari Engkau kuatkan mereka Tuhan. Ketika mereka lemah, Engkau pulihkan Tuhan hidup mereka. Ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan. Ketika mereka menghadapi persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan kami. Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, hamba-Mu berdoa tidak henti-hentinya pada pagi hari ini untuk salah seorang ibu yang sedang sakit di Batam, urus itu murah. Tuhan, mari Engkau jamah tubuhnya sehingga ia beroleh kesembuhan. Begitu juga Tuhan, Bunda Bora, Engkaulah yang campur tangan dalam setiap usaha dan upaya yang dilakukan oleh keluarga. Izinkan mereka hanya memanggil nama-Mu Tuhan, hanya berseru kepadamu. Izinkan Tuhan kesembuhan terjadi buat inang begitu murah. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada kesempatan ini hamba-Mu juga tidak henti-hentinya berdoa untuk Itoko Senjata Pura. Engkau berikan dia Tuhan sukacita, semangat hidup, serta kesembuhan yang ajaib. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap pribadi jemaat hamba-Mu yang kurang sehat. Inang Jenny, Buruh Tapia, mari Engkau campur tangan Tuhan, menjamah tubuhnya sehingga kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan hanya di dalam satu nama yang begitu mulia dan luar biasa, itu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.